warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IRC Education, kembali lagi bersama kami di podcast Ramadan 2024. Pada podcast kali ini ditemani oleh saya, yaitu Marleni sebagai moderator, dan kita ditemani oleh tamu yang sangat spesial nih, yaitu salah satu dosen Ustaz Durus yang dijuluki dengan dosen terdisiplin. Siapakah dia? Ya, Bapak Martoyo MPDI. Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Untuk puasanya gimana nih Pak? Apakah lancar? Apakah masih semangat? Alhamdulillah masih lancar dan masih semangat. Walaupun mungkin menu sahurnya sudah beda ya Pak? Iya. Dan kepada Sobat IRC, tetap semangat puasanya walaupun menu sahur sekarang tidak seindah dan tidak spesial menu sahur saat pertama puasa. Baik Sobat IRC, seperti yang telah kita ketahui, bulan Ramadan merupakan bulan di mana kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa, baik muslim perempuan maupun muslim laki-laki. Nah, yang di muslim perempuan ini Pak, banyak sekali penghalangnya. Yang pertama, ketika perempuan telah menginjak usia balik, maka dia akan ada fase di mana dia akan haid, maka akan berhalangan untuk berpuasa. Kemudian setelah naik tingkat menjadi seorang istri atau seorang ibu rumah tangga, dia akan mengalami fase di mana dia akan mengandung dan menyusui. Nah, ini menarik nih, dan ini menarik dikarenakan seorang ibu hamil dan menyusui itu menurut medis dan kesehatan tidak dianjurkan untuk berpuasa, dikarenakan takut si janin atau si bayi kekurangan nutrisi atau dehidrasi dikarenakan seorang ibu berpuasa. Nah, ini menarik karena akan menimbul suatu pertanyaan yang kita angkat menjadi tema podcast kali ini, yaitu haruskah ibu hamil dan menyusui mengkodo puasanya? Nah, kita akan serahkan kepada ahlinya, yaitu Bapak Martoyo. Kepada Bapak dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man da'a ila khairil masalik Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man ja'a wa haja fi dhalamil halik liyuzil al-kufra wal jahla wa dhalma wa qul dhalik wa nashra al-haqqa wa nura huna wa hunalik وأحبابه بعده الشردين في ممالك، ومنهم أبو حنيفة وأحمد والشافعي ومالك، وذول الذي قال مرشدا للسالك محمد الصور لبالك، فالله بخلاف ذلك. أولا قبل أن نبدأ من هذه الدرس إخلاص نياتنا لله تعالى عز وجل. Yang pertama adalah kita mengikhlaskan niat kita, niatkan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari ridhonya Allah, dan untuk mencari ilmu agama. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan, di mana pada bulan ini adalah banyak sekali rahmat yang diberikan kepada kita, bahkan kita banyak sekali mendapatkan rezeki yang seandainya kita hitung kita tidak akan bisa menghitungnya. Yang selanjutnya adalah marilah kita memuji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul, masih bisa kita menyaksikan podcast ini. Mudah-mudahan semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salat beriring salam maka kita haturkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya gadan besok di hari kiamat. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhu 'ala kulli muslimin," bahwasanya mencari ilmu agama yang pokok. Kalau dalam kitab taklim dijelaskan, mencari ilmu agama atau mencari ilmu hal adalah ilmu yang akan dipelajari itu hukumnya wajib. Di antara ilmu hal itu ada namanya bab puasa, dan ada dalam pembahasan puasa itu ada namanya rukun dan ada namanya syarat. Rukun adalah segala sesuatu perbuatan yang harus, yang wajib dilakukan supaya ibadah tersebut sah, dan bagian dari ibadah tersebut itu adalah rukun. Sedangkan syarat adalah perbuatan atau ibadah yang wajib dikerjakan, amalan yang wajib dikerjakan supaya ibadah tersebut sah dan bukan bagian dari ibadah tersebut. Dan kebetulan
seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, yang kita bahas adalah syarat sahnya puasa. Jadi dalam pembahasan ilmu hal atau ilmu ad-din ad-daruri itu ada dua, ya ada tiga, ada rukun, kemudian ada syarat sahnya puasa, dan ada syarat wajibnya puasa. Yang kita bahas adalah syarat sahnya puasa. Di antara syarat sahnya puasa itu ada yang namanya Islam. Ketika seseorang bukan Islam, itu tidak boleh berpuasa. Kenapa? Seandainya puasa pun dia tidak sah. Kenapa? Dia ya harus mengerjakan, harus Islam dulu yang pertama. Nah, makanya bagi orang kafir, kita tidak sampaikan kepada mereka, puasa tidak, tapi masuk Islamah baru puasa. Bukan artinya mereka itu tidak disiksa di alam kubur atau besok di hari kiamat, disiksa. Bahkan mereka mendapatkan dua apa itu? Yang pertama adalah karena tidak Islamnya, kedua tidak mengerjakan puasanya. Yang selanjutnya adalah orang mampu mengerjakan puasa. Nah, dari kata-kata mampu inilah seperti yang disampaikan moderator tadi, bagi seorang perempuan dalam hal ini adalah baik menyusui maupun lagi dalam keadaan hamil. Dalam menyusui dan hamil itu ada dua hukum yang pertama adalah seandainya si ibu-ibu tadi atau calon ibu tadi khawatir ketika khawatir karena badannya sendiri. Jadi saya nggak puasa lah karena nggak mampu tadi, nggak puasa karena badannya dia lemes atau dehidrasi, tapi karena dirinya sendiri, maka kewajiban dia hanya qadha saja. Yang digarisbawahi adalah dia hanya qadha saja. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang ibu atau calon ibu yang mengandung atau menyusui sama. Itu ketika dia khawatir karena anaknya, dalam tanda garis bawahnya adalah anaknya, bukan dirinya sendiri, anaknya. Saya kalau seandainya puasa nanti bagaimana keadaan anak saya atau jabang bayi saya yang saya kandung. Maka dia mempunyai kewajiban dua. Yang pertama adalah qadha, yang kedua adalah membayar fidyah. Itu yang masyhur. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan, alah, nggak perlulah qadha, yang penting bayar fidyah saja. Hukum Islam itu tidak seperti hukum hukum budaya. Bukan, hukum Islam ya sudah diaturkan. Bahkan orang-orang itu kadang-kadang memakai hukum dalam tanda kutip nyari yang gampang saja. Jadi udahlah, nggak usah qadha sajalah, yang penting bayar fidyah, urusan selesai. Tidak. Kalau hukum Islam itu tidak seperti itu. Hukum Islam ketika dikatakan dia wajib qadha, ya wajib qadha. Ketika dia membayar fidyah dan bayar qadha, ya wajib fidyah dan bayar qadha. Kemudian kapan dia wajib membayar qadha dan kapan dia wajib membayar fidyahnya? Ketika membayar qadhanya nanti, seandainya dia mampu, baik setelah bulan Syawal atau mungkin bulan-bulan setelahnya, tetapi sebelum bulan Ramadan tahun depan, tahun berikutnya, itu kewajibannya dia wajib qadha. Sedangkan untuk membayar fidyah bagi seandainya dia sudah mampu di sini dia mampu untuk mengeluarkan. Seandainya dia mampu, sore nanti dia mampu, silahkan membayar fidyah. Untuk fidyah yang wajib dikeluarkan adalah bisa berupa makanan diberikan kepada orang yang buka puasa, bisa juga dalam bentuk makanan pokok. Seandainya dikatakan bahan makanan pokok, dalam satu hari orang tersebut wajib mengeluarkan satu mud. Satu mud kalau kira-kira sekarang ya 6 gram atau 6 on. Jadi setengah kilo lebih. Karena kewajiban orang zakat fitrah itu kan yang masyhur itu adalah 1 sok 4 mud. 1 mudnya 6 kali 4 adalah 24, digenapkan 2,5. Nah, itu. Jadi boleh setiap hari dia mengeluarkan
bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok, bukan harus beras. Kalau di Jawa Tengah yang makanannya tiwul, ada sebagian makanan tiwul atau mungkin di nah betul, kalau di Indonesia Timur kayak di Maluku, kayak di Timur atau mungkin di Papua gitu ya, itu makanannya sagu, ya beras nggak laku. Artinya nggak laku itu apa? Ya bukan makanan pokok. Yang wajib bagi dia adalah mengeluarkan fidyah bahan makanan pokok. Nah, dari satu harinya dia 1 mud gitu. Terus boleh langsung digabungkan dalam 30 hari atau seperti apa gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Baik, Sobat RNC Education, bisa kita simpulkan bahwasannya hukum bagi orang ibu menyusui dan hamil itu terdapat 2. Yang pertama, jika ia khawatir kepada dirinya, kita garis bawah ini, yaitu pada dirinya, maka dia wajib untuk mengkodo puasanya. Yang kedua, yaitu ketika dia khawatir kepada anaknya, itu digaris bawahi, yaitu anaknya, maka dia mempunyai 2 kewajiban, yaitu yang pertama kodo dan yang kedua membayar fidyah. Dan membayar fidyah ini berupa bahan makanan pokok, yaitu seukuran 1. Ya. Baik, Sobat RNC Education, mungkin hanya sekian podcast kali ini. Saya sebagai moderator mohon undur diri, kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.